Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang otherness and contextual divergence. Nah, sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya ada saya sendiri, Hertanto Wijaya dengan NIM 14106210024. Lalu ada Dan saya, Salma Hanifah Putri dengan NIM 14106211037. Dan saya Hanifah Sani dengan NIM 14106210009. Oke. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan menyampaikan topik yang pastinya sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu otherness and contextual divergence. Lalu kami akan membahas tentang pengertiannya, latar belakang kenapa topik ini ada, kenapa topik ini dibahas, lalu ada contoh kasus yang berhubungan dengan topik yang kita bahas, lalu apa kaitannya poin itu dengan contoh kasus tersebut, lalu ada perspektif kami sebagai penulis, serta kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari otherness and contextual divergence itu sendiri. Otherness and contextual divergence ini memiliki arti keberbedaan serta perbedaan kontekstual jika diterjemahkan melalui Google Translate. Tapi kami di sini mempersingkat makna tersebut menjadi perbedaan dan penyebaran makna. Nah, perbedaan serta penyebaran makna ini umum terjadi di sekitar kita, dan perbedaan adalah sesuatu yang normal. Perbedaan dan penyebaran makna ini bisa berupa perbedaan perspektif, perbedaan makna akan suatu hal, atau permasalahan tertentu. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, saya persilakan. Ya, terima kasih Tanto. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari topik yang sudah dijelaskan Tanto sebelumnya. Perbedaan serta penyebaran makna pastinya dapat berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Perbedaan dan penyebaran makna juga dapat memunculkan stigma di masyarakat. Banyak hal yang bisa menyebabkan perbedaan makna bagi setiap orang yang mengamatinya. Sesuai buku yang kita jadikan acuan, yaitu Philosophy of Communication Ethics, terdapat beberapa contoh kasus perbedaan dan penyebaran makna. Di antaranya perbedaan makna, perbedaan perspektif terhadap organisasi, perbedaan makna antara penulis dan pembaca tentang suatu artikel atau surat kabar, perbedaan makna tentang santai dan waktu luang, perbedaan perspektif terhadap imigran yang terlibat dari Perang Dunia Kedua, juga perbedaan perspektif terhadap depresi dan obat antidepresan. Selanjutnya, ada contoh kasus. Kasus yang kita ambil dari materi yang kita dapat adalah persoalan vaksin Nusantara yang menuai polemik bangsa. Sejak penghujung tahun 2020, vaksin menanggulangi penyebaran virus ini sudah mulai ditemukan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah vaksin Sinovac yang pertama kali disuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian Indonesia mencoba memproduksi vaksin buatan sendiri yang dikenal dengan vaksin Nusantara. Nah, penjelasannya dibahas oleh Hani. Silakan Hani. Terima kasih Salma. Selanjutnya saya akan membahas soal kaitan pembahasan dengan contoh kasus. Di sini kami melihat bahwa dalam kasus pro kontra yang terjadi pada vaksin Nusantara ini terjadi karena perbedaan perspektif individu dalam memaknai vaksin tersebut. Sebagian perspektif mengatakan bahwa vaksin ini sangat bagus dan harus diapresiasi serta didistribusikan secepatnya. Sebagian yang lagi beranggapan bahwa produk vaksin ini masih baru dan membutuhkan riset lebih lanjut lagi. Nah, kita lihat dari pernyataan ini bahwa sudah jelas sekali kaitan pembahasan dengan kasus ini ada pada perbedaan makna yang terdapat di cara pandang orang dalam melihat vaksin Nusantara ini. Next. Kemudian di sini ada perspektif penulis, yaitu kami sebagai penulis. Vaksin Nusantara ini memiliki banyak perbedaan perspektif seperti yang tadi sudah dibahas.
Kami sebagai penulis beropini bahwa perbedaan yang ada pada kasus ini maupun kasus perbedaan lainnya adalah hal yang lazim di dalam kehidupan manusia. Manusia tidak luput dari perbedaan, ada perbedaan agama, ras, pendapat, bahasa, pemikiran, dan masih banyak lagi. Dan dari beberapa artikel yang saya baca, vaksin Nusantara ini tidak lulus uji klinis tahap 1. Ada beberapa hal yang menyebabkan vaksin ini tidak lulus uji klinis, yaitu yang pertama, ada syarat BPOM yang tidak terpenuhi oleh vaksin Nusantara ini. Kemudian, tidak memenuhi kaidah klinis. Dan yang terakhir, vaksin Nusantara ini tidak ada uji praklinik kepada binatang. Karena beberapa hal itulah, vaksin ini banyak dikecam oleh masyarakat. Berbeda pandangan adalah hal yang normal, tapi opini kami sebagai penulis berpendapat bahwa kita dalam mengutarakan pendapat harus juga disertai dengan fakta yang ada agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun hoax. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa otherness and contextual divergence ini membahas sebuah perbedaan makna atau perspektif. Dan kami rasa setiap hal itu pasti ada perbedaan makna atau perspektif masing-masing tergantung dari siapa penerima informasinya gitu. Karena setiap orang itu pasti memiliki perspektif masing-masing, pengetahuan masing-masing, dan pengalaman yang berbeda dalam menerima suatu informasi. Jadi kami rasa perbedaan ini adalah suatu hal yang wajar dan normal terjadi di sekitar kita gitu. Dan perbedaan makna ini erat kaitannya dengan manusia, yang mana manusia adalah makhluk yang beragam, yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kurang lebih hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, baik itu dari informasinya, tampilannya, ataupun dari ucapan serta sikap kami. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.